Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Esa Firmansyah. Kali ini kita akan membahas materi tentang algoritma brute force. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan bahas secara singkat tentang algoritma brute force. Oke, brute force di sini adalah sebuah algoritma di mana algoritma tersebut memiliki pendekatan yang lempang atau biasa disebut sebagai straightforward. Di mana pendekatan yang lempang ini untuk memecahkan suatu masalah dan biasanya didasarkan pada pernyataan masalah atau problem statement dan define konsep yang dilibatkannya. Artinya, algoritma akan muncul jika masalahnya sudah ditemukan dan didefinisikan sebelumnya. Karena kembali lagi, konsep algoritma merupakan sebuah solusi dari sebuah permasalahan. Nah, algoritma brute force ini memecahkan masalah dengan sederhana. Jadi itu alasan kenapa disebut sebagai straightforward, sangat sederhana, langsung, dan dengan cara yang jelas atau obvious way. Oke. Contoh, dalam menghitung A pangkat N. Contoh-contoh masalah yang dipecahkan dengan menggunakan algoritma brute force. Untuk menghitung A pangkat N, di mana A di sini merupakan bilangan tak negatif, atau dalam hal ini A lebih dari 0, lebih besar dari 0, kemudian N adalah bilangan bulat positif atau tidak negatif. Maka formulanya A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A sampai A-nya ke N. Jadi di sini ini N ya harusnya ya, sebanyak N kali. Nah, jika untuk N lebih dari 0, maka ini sama dengan 1. Atau jika N sama dengan 0. Atau jika N sama dengan 1. Maka algoritmanya kalikan 1 dengan A sebanyak N kali. Kita lihat pseudocode dalam menghitung algoritma A pangkat N. Nah, didefinisikan di sini function ya. Functionnya pangkat karena tadi di sini A pangkat N. Maka di sini kita panggil fungsi pangkat, di mana fungsi pangkat di sini merupakan input A, N dengan tipe integer. Ya, tipenya integer di sini ya. Nah, untuk menghitung A pangkat N, di mana A lebih dari 0 dan N bilangan bulat tak negatif. Maka input atau masukannya A, N, outputnya nilai perpangkatan. Maka deklarasi di sini, deklarasi K, hasil tipenya integer. Kemudian algoritmanya untuk prosesnya di sini hasil itu diawali dengan 1. Didefinisikan sebagai 1 hasilnya. Sini ada pengulangan sebanyak N kali berarti ya. For K di sini untuk K 1 sampai ke N. K diisi dengan 1 to N. Do, maka hasilnya di sini adalah hasil dikali A. And for, di sini pengulangan untuk for 1 ke N-nya selesai, kemudian kembali ke hasil. Oke, begitu untuk sebuah algoritma brute force untuk menghitung A pangkat N. Nah,
Nah, di samping di sini ada sebuah gambar ya. Jadi gambar ini memperlihatkan sebuah algoritma yang banyak digunakan tentang brute force. Di sini ada dalam notasi biner. Oke, mungkin sekian untuk secara singkat tentang algoritma brute force. Nah, maka pada pertemuan ini kita ada tugas pertama ya. Tugas pertama di sini dilaksanakan dari tanggal 12 sampai 18 Oktober di e-learning-nya. Nah, tugas Anda di sini membuat video presentasi dengan durasi maksimalnya 3 menit. Di mana topiknya adalah algoritma brute force pada mesin pencari. Pada search engine ya. Terserah nanti search engine-nya mau apapun itu. Intinya bahwa algoritma brute force ini diimplementasikan pada mesin pencari. Nah, kemudian tugasnya nanti diunggah di IG masing-masing. Jangan lupa hashtagnya. Yang pertama STIMIK Sumedang, kemudian Kampus Berpengetahuan, Firmansyah Esa, algoritma, dan algoritma brute force. Oke, semoga bisa dipahami tentang tugasnya, kemudian tidak memberatkan pada masa pandemi ini, selalu happy. Mungkin ada baiknya nanti kita saling like di IG-nya masing-masing di sini. Nanti kita komen di IG tentang algoritma brute force. Ini salah satu cara sini. Jadi tugasnya mungkin agak berbeda. Jadi tugas menggunakan media sosial. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya di lain kesempatan. Seperti biasa, hidup seperti yang kita jalani, bukan hidup seperti yang kita inginkan. Life is as we live it, not as we want it to. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.